Pada kesempatan kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1051. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. One Piece chapter 1051 berjudul Kosuke Momonosuke, Sang Shogun Wano, dibuka dengan halaman cover Reiju, Yonji, Ichiji, dan Niji berhasil kabur dari penjara buku milik Mondor. Nah, di sini bisa dikonfirmasi bahwa mereka berhasil lolos namun belum meninggalkan Whole Cake. Jadi ada kemungkinan Cracker maupun Katakuri bisa menghalangi niat mereka untuk kabur dari Pulau Big Mom. Tapi jika kisah Germa Double Six berakhir di sini, artinya mereka berhasil kabur. Lanjut, chapter ini melanjutkan bagian yang kemarin di mana warga ibu kota Bunga berlarian karena melihat naga yang dikiranya Kaido. Namun, setelah beberapa saat, ada orang yang berkata bahwa naga itu bukanlah Kaido, dan mereka pun berhenti sejenak. Nama Komurasaki dan bos Kyoshiro dikenal warga, dan tak menyangka Komurasaki juga masih hidup. Dan di balik bayang-bayang, dengan gaya ala-ala Jepang, Kinemon menampakkan dirinya. Ya, orang yang dikiranya meninggal terbakar 20 tahun lalu di Kastil Oden, sekarang muncul di hadapan publik. Tapi yang bisa kami notice juga di sini adalah Kinemon dengan luar biasa masih hidup dan sehat walafiat. Padahal chapter sebelumnya masih digendong Usopp. Kami pikir ia sudah sangat sekarat loh. Mungkin ini juga kelemahan penulisan cerita di mana Kinemon dibutuhkan bersama para Akasaya Nine untuk bersujud pada Shogun baru. Agak klise dan ketebak banget nggak sih maksud Oda Sensei? Tapi ya sudahlah, katakanlah plot armor Kinemon segede gaban hingga ia bisa sembuh total dengan cepat, atau memang ada plot twist di mana ia diberi obat oleh Dr. Chopper dan menahan rasa sakitnya. Sama seperti yang dilakukan pada Zoro sebelumnya, di mana kita tahu Zoro sebelumnya jadi mumi, namun ketika diberi obat ia bisa kembali fit dan bahkan bisa mengalahkan King. Ya, semoga begitu plotnya, karena kalau tidak, sudah pasti Odachi atau Kinemon akan dihujat abis-abisan karena plotnya tidak ngotak. Lanjut, para warga kaget dan tak percaya apakah ini mimpi atau khayalan. Namun apapun itu, mereka yakin ini adalah momen yang paling ditunggu, dan muncullah beberapa anggota Akasaya Nine mulai dari Kawamatsu, Inu, Raizo, Shinobu, Neko, bahkan Kiku, yang sama juga sebelumnya sekarat dan digendong Usopp. Para warga melihatnya berkata bahwa ucapan Nona Toki 20 tahun itu menjadi kenyataan. Melihat ini, para warga segera menyampaikan dan menyambungkan saluran ke seluruh kota di Wano di layar tancap. Mulai dari Ringo, Hakumai, Kibikuri, bahkan sampai penjara Udon. Tak lupa juga kota Ebisu, di mana mereka masih tertawa, entah ini tawa beneran atau sedang nangis. Sementara itu di dalam Onigashima, kru bajak laut topi jerami bersiap untuk bertempur lagi. Setelah tahu adanya mengaku sebagai anak Kaido, tapi Yamato membela diri bahwa dia bukanlah musuh mereka dan sudah menantikan kehadiran mereka. Dan dengan percaya diri dan entengnya, Yamato berkata bahwa ia akan berlayar bersama mereka sebagai Kosuke Oden. Namun panggil saja Yamato, senang bertemu dengan kalian. Kru topi jerami pun ada yang senang dan kaget. Yang senang tentu saja kalian tutup mata pun pasti sudah tahu bahwa orang itu adalah Sanji, dengan gambar hati di kotak dialognya. Lalu ada Brook yang juga sama mesumnya. Dan kemudian ada Robin yang mungkin sangat senang jika bertambah satu teman lagi. Sisanya, yaitu Usopp dan Nami sangat kaget. Kemudian Franky masih curiga. Dan terakhir Jinbe, sebagai anggota baru, ia sangat disiplin dan berkata, itu tak masalah tapi itu harus melalui persetujuan kapten. Jadi walaupun Sanji, Brook, dan Robin setuju, kalau Luffy berkata tidak, ya mau apa dikata ya guys. Lalu di sana ada Luffy dan Zoro yang turu bersamaan dan dirawat oleh Dr. Chopper. Dan Yamato yang melihat anak buah Kaido mau kabur langsung diteriaki bahwa jangan bergerak. Nah, di sini dijelaskan kemampuan utama bahwa efek jutsu alias efek buah iblisnya itu bertahan hanya 1 bulan saja. Nanti semua kembali normal, dan setelah itu terserah mereka mau balik ke Otama atau tetap melayani Tuan Kaido. Maksudnya mereka akan memilih yang terbaik bagi mereka. Salah satu gifters di sana yaitu Umami-chan alias manusia setengah kuda mengatakan bahwa ia ingin selalu bersama Otama-chan.
Tapi jawaban Otama sungguh di luar dugaan. Melainkan sebagai pengikut, ia berkata bahwa ia ingin Umami-chan menjadi sosok ibu baginya. Ini membuat Nami dan Umami-chan kaget mendengarnya. Dan dari sini admin juga jujur tambah sayang sama Otama-chan. Kami pikir bahwa Otama berhak mendapatkan kasih sayang lebih. Sementara itu di depan kastil ibu kota bunga, semua Akazaya 9 lengkap. Yaps, lengkap, sengaja dilengkapi. Mau sekarat kek, Kinemon atau Kiku kek, yang pasti mereka dibuat lengkap dan didatangkan buat bersujud atau menundukkan kepala kepada shogun yang baru. Oh iya, termaksud Komurasaki ya. Dari balik bayangan muncul sosok Momo dewasa dan mulai berpidato. Ia berkata bahwa festival api hari ini tidak akan berakhir. Kalian bisa melakukannya lagi besok dan seterusnya. Kalian juga bisa boleh minum sake sepuasnya. Kalian tidak lagi membayar untuk air bersih. Racun limbah pabrik yang merusak alam akan dihapuskan. Dan saat ini tidak ada lagi perbudakan yang terjadi. Otama yang mendengarnya pun dan melihatnya melalui layar tancap langsung terflashback dengan masa lalunya. Saat Otama masih kecil sekali, ternyata ia sudah bersama Komachio dengan versi kecil juga. Artinya saat itu Otama sudah memberikan Kibidangonya bersama Komachio kecil hingga saat ini dikatakan bahwa efeknya sudah hilang. Artinya juga Komachio memilih untuk tinggal bersama Otama. Ya, begitulah kira-kira. Di sana Otama terlihat sedang berada di sekitar pabrik dan ada 4 orang lagi yang mati hari itu. Dan terdengar gosip sampai ke telinga Otama bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal. Melihat ekspresi Otama yang menahan nangis, membuat admin jujur mau nangis juga. Rasa sedih berkecamuk dalam hati ini. Dari sekian puluhan chapter yang berlalu, mungkin bisa kami katakan inilah chapter tersedih yang pernah ada. Setelah sebelum-sebelumnya hanya pergelutan dengan bajak laut binatang buas saja yang ada. Lanjut, Otama dan Komachio berdoa di makam orang tuanya. Dan sejak saat itu Otama jadi yatim piatu dan berjualan topi. Ya, kalau di sini dikenal sebagai topi sawah. Namun sayang, Otama kecil mungkin tak dapat pembeli karena mereka tak punya uang. Tapi yang membuat kami kagum adalah Otama selalu tersenyum meskipun dagangannya tidak laku. Bahkan meminta maaf pada Komachio sebagai hewan karena mereka sama-sama membutuhkan makanan. Hingga suatu hari muncullah Tenggu-san yang membeli satu topi. Ini membuat Otama kaget melihat ras Tenggu di hadapannya. Dan di sana Tenggu berkata pada Otama bahwa sabar saja nak. Tunggu beberapa tahun lagi maka samurai dari klan Kosuki akan kembali dan melawan orang jahat di negeri ini. Mendengar hal itu Otama langsung bersemangat dan sabar menunggu. Dan inilah scene pecahnya di chapter ini. Otama yang setelah mengingat masa lalunya langsung memeluk Nami dan menangis sejadi-jadinya. Sumpah admin juga merasa tersentuh sekali di sini. Dalam hati Nami ia berkata jangan merayakan hari yang spesial ini dengan menangis Otama. Saat kami meninggalkan negeri ini kalian dapat makan sebanyak yang kalian mau setiap hari. Dan ada flashback di mana Luffy mengatakan hal itu pada Otama. Ya, ini beneran sedih guys. Bagaimana tidak, alasan Luffy menumbangkan Kaido adalah Otama. Karena Otama kekurangan makan, minum, air bersih. Ini membuat Luffy berambisi untuk menumbangkan Kaido agar Otama bisa makan sepuasnya lagi. Kata-kata yang diucapkan Luffy sebelumnya saat mengalahkan Kaido juga sama. Ia ingin semua teman-temannya makan daging sepuasnya. Ini sebenarnya adalah janji Luffy pada Otama ketika semua ini usai. Sungguh pengembangan karakter utama ini sangat dapat dan menakjubkan pada chapter ini. Orang pertama yang Luffy temui sejak memasuki Wano, kalau nggak salah ya, hingga bisa menepati janji pada seorang anak kecil yang sudah mengalami kerasnya kehidupan. Lanjut, sementara itu dari pidato Momo ia berkata bahwa kekuasaan Orochi dan Kaido sudah tiada. Ia bertemu dengan teman-teman yang kuat dalam perjalanannya bersama aliansi ninja bajak laut Ming. Menyerang Onigashima, Kaido, Orochi dan bajak laut binatang buas sudah dimusnahkan. Ini membuat para warga menangis bahagia dan juga kaget mendengarnya seakan tak percaya. Sementara itu, hal yang membuat admin ngagak sedikit adalah reaksi Kid. Kita aliansi. Ya, ia berkata seperti itu. Yang sebenarnya perkataan Kid nggak salah juga sih, tapi nggak bener juga.
Maksudnya Momo kan aliansi ninja bajak laut Ming itu yang dimaksud saat pembentukan nama di Pulau Zou kan. Tapi berhubung Momo nggak sebutin spesifik bajak laut yang dimaksud, mungkin membuat Kid merasa ikut dibawa juga. Padahal tujuannya ke sini cuma ngalahin Kaido. Lanjut, Otoko yang melihatnya pun sungguh senang dengan ucapan Momo. Sementara itu Momo sudah gemetaran mau ngomong apa lagi dan mengadu pada Kinemon. Namun Kinemon memberinya nasihat bahwa lakukan saja seperti kata pepatah, pura-pura sampai kau terbiasa. Dan Momo yang mengingat perkataan Luffy bahwa apakah semua hal di dunia ini masih terlihat menakutkan bagimu. Dan akhirnya dengan lantang Momo berteriak bahwa namaku diberikan oleh ayahku, namaku memiliki arti tidak ada tandingannya. Aku bersumpah demi nama itu untuk mengembalikan tanah negeri yang tandus ini menjadi surga seperti dulu. Tapi aku butuh bantuan kalian. Aku sudah melewati 20 tahun ini untuk menyelamatkan negeri ini. Mulai dari sekarang, aku, Momonosuke Kosuki, akan memimpin Wano. Dan akhirnya tangis pun pecah di mana semua Akazaya 9 termaksud adiknya Hiyori. Dan Momo pun mengingat ayahnya bahwa ia akan melanjutkan perjuangannya. Dan semua warga pun bersorak gembira dengan kembalinya Shogun yang sebenarnya. Bunga sakura pun berjatuhan dan menari di langit, masa depan di mana para prajurit akhirnya bisa meletakkan senjatanya. Dan juga ada momen akhirnya dengan muka nangis imbut Hiyori. Ia bisa memeluk adiknya yang telah lama tak ia temui selama 20 tahun. Walaupun bagi Momo itu hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Dan dalam kotak dialog narasi bahwa kelak nantinya Momonosuke akan menjadi salah satu pemimpin terbaik di Wano. Lahirnya Shogun hebat Momonosuke Kosuki. Dan selesai. Ya, akhirnya Ars Wano selesai ya guys. Untuk kelanjutan Big Mom dan Kaido mungkin belum ada kabarnya. Kita tunggu saja konfirmasi dari Odachi. Dan bagaimana King dan Queen ke depannya. Akankah ia tunduk bersama bajak laut topi jerami ataukah bagaimana? Oke, udah itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.